Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Eri, sinten Bu? Ya Bun. Ibu Eri itu aja lah. Yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan sahibul hajatnya siapa aja? Bun. Semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu wabil khusus pula segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Fatimah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya juga saya doakan semoga semuanya saja juga selalu dalam keadaan sihah wal afiyah. Semoga Allah berkahi semuanya, keluarganya, rumah tangganya, keturunannya, semuanya saja. Amin Allahumma amin insyaallah. Allah, dan tentu saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu terkhusus untuk Allahyarham suami Ibu Eri, Bapak siapa namanya Bu? Pak Azwar. Allahyarham, kita doakan semoga Allah rahmati beliau dan rahmatnya yang maha luas. Semoga Allah terima amal kebaikan beliau, Allah ampun dosa-dosa beliau, Allah lapangkan kubur beliau, dan Allah jadikan kubur beliau raudhah taman-taman surga. Dan semoga beliau termasuk hamba-hamba Allah yang Allah seru dengan seruan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, masuklah dalam rombongan hambaku yang terpilih dan masuk dalam surgaku. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Dan keluarga yang tinggalkan Ibu Eri beserta keluarganya semuanya saja semoga dianugerahi oleh Allah kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Amin Allahumma amin insyaallah. Dulu saya di sini takziah putri beliau ya yang wafat. Ya, sekarang suami beliau sudah 40 harinya sekarang katanya beliau. Okay. Baik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Semua kita ini pada dasarnya sedang dalam perjalanan menuju ke kampung akhirat. Karena memang bumi ini bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat meninggal. Dan memang kita bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi semua kita memang sedang dalam perjalanan. Allahyarham Bapak Azwar sedang mendahului kita, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita akan menyusul. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor Bu, silakan. Monggo. Pokoknya yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Nggih, boleh monggo silakan.
Berdiri lompat-lompat juga boleh, silakan bebas. Monggo Bu Izur, lepaskan aja. Kalau sama saya santai mawon. Nggih. Sebelah Pak Ustadz boleh. Jangan sampai ngaji tersiksa. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini, saya ulang tadi, yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan menuju ke sana. Dan memang sifat kehidupan di bumi ini dunia. Jadi tempat tinggal kita ini namanya ardun, Bu. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu sifatnya. Dunia itu dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita selalu akan lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzah. Nah, sementara bumi ini sebenarnya alam ketiga yang kita tinggali, Bu. Bumi ini alam ketiga. Karena sebelumnya kita di alam rahim. Sebelumnya kita di alam azali. Alam azali itu sebelum alam rahim. Ketika itu kita berupa ruh tanpa jasad. Jadi kita berupa ruh saja tanpa jasad. Nah, setelah itu Allah kirim kita ke rahim ibu kita, ke sulbi orang tua kita. Dan proses itu diabadikan oleh Allah, Bu. Di mana? Di surah Al-A'raf ayat 172. Nah, Al-A'raf ayat 172 itu, sebelum kita sebagai ruh dikirim ke sulbi orang tua kita, ada cuplikan dialog tuh yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Di Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka berpindahlah kita ke sulbi orang tua kita sampai nanti di rahim orang tua kita, ketika dalam hadis Bukhari Muslim, fisik kita di janin, sebagai janin di rahim orang tua kita itu berusia 40 kali 3 atau 120 hari. Itulah pertama kali ruh masuk ke dalam raga. Dan itulah pertama kali kita punya jasad yang kita pakai sampai sekarang ini, Bu. Yang jasad ini dibentuk oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jasad ini dibentuk oleh Allah. Masya Allah, tamu jauh ini. Oke, monggo. Guys, ambil posisi masing-masing. Lawama boten ketemu nggih. Alhamdulillah, sehat Bu nggih. Alhamdulillah. Pun lanjut nggih. Jadi singkat kata singkat cerita, itulah pertama kali kita punya jasad. Yang jasad ini yang kita pakai sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Yang kita pakai sampai sekarang ini, jasad ini. Nah, setelah dari alam rahim masuk ke alam dunia sekarang ini. Nah, saya ulang, tempat tinggal kita namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dikata dana artinya pendek sebentar, sehingga mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya namanya alam apa? Barzah. Nah, perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah itu namanya sakaratul maut. Jadi perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah itu namanya sakaratul maut. Kalau dari alam rahim menuju ke alam dunia kan namanya lahiran. Kalau dari alam dunia ke alam barzah namanya sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu sebenarnya begini, Bu. Kalau merujuk pada informasi dalil-dalil yang ada, perpindahan kita dari alam dunia ke alam barzah itu sebenarnya ya, itu tidak ada yang mendadak bagi yang mengalaminya sebenarnya. Bagi yang tidak mengalami mungkin mengatakan, perasaan tadi pagi masih ngantar istrinya ke pasar misalnya, tapi tahu-tahu sore meninggal misalnya itu. Baru kemarin sama saya ngeteh bareng, meninggal misalnya. Oh, perasaan baru siang tidur sama saya, ada pernah saat saya takziah itu, istrinya sore itu masih senam, masih senam sore. Malam tidur sama suaminya, terus jam 1 dini hari terbangun, dikira terbangun biasa, ternyata itu meninggal. Kata suaminya udah ada tanda-tanda kan, karena masih sehat, sore aja masih senam kok gitu. Jadi singkat kata singkat cerita, itu mendadak itu menurut kita yang menyaksikan. Tapi bagi yang meninggal sendiri sebenarnya tidak mendadak, Bu, kalau merujuk pada informasi dalil-dalil yang ada.
Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikutip hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah. Hadisnya kalau kata Imam Al-Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum orang itu meninggal dunia, sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang, Bu. Yang itu malaikat pendahulu yang datang ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Jadi malaikat pendahulu yang datang ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Cuman kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan malaikat pendahulu ini dirahasiakan oleh Allah. Jadi keberadaan malaikat pendahulu ini dirahasiakan oleh Allah, sehingga orang yang melihat itu misalnya dia mau cerita ke orang lain bahwa dia mau meninggal gitu ya, itu baru ngomong sebagian teralihkan ngomong yang lain gitu. Jadi baru ngomong sebagian dan teralihkan ngomong yang lain. Atau begitu jelasnya omongannya, cuman kadang yang diajak ngomong itu gak mudeng kadang itu. Nah, sehingga ketika beliau wafat, ketika kumpul, semua orang mengatakan, "Loh, kemarin ngomong ini berarti maksudnya ini. Oh, ngomong ini maksudnya ini," gitu. Iya, baru ngeh gitu. Kayak contoh gini, saya punya jamaah di daerah Jatiasih sini. Beliau ini sebelum wafat suaminya itu kira-kira 2 pekan sebelum wafat ya, itu sering sambil ngeliatin cucunya gitu. Beliau bilang gini, nanti kalau bapak pergi yang nemenin adik siapa ya? Karena selama ini kalau orang tuanya kerja, istrinya taklim, cucunya ini bareng sama dia, yang ngomong beliau terus. Itu 2 pekan sebelum meninggal bolak-balik ngomong, nanti kalau bapak pergi yang nemenin adik siapa gitu. Pikiran keluarganya pergi itu tugas keluar kota. Pikiran keluarganya begitu, dipikir itu pergi itu apa? Tugas keluar kota. Ternyata pergi yang dimaksud adalah meninggal dunia itu. Itu 2 pekan sebelum beliau meninggal itu. Nah, kalau orang nggak ngerti, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang nggak ngerti dikira malaikat itu jin. Kata Imam Al-Qurtubi gitu. Jadi malaikat yang sudah bisa dia lihat itu karena orang itu nggak pernah ngaji misalnya, dikira itu jin gitu. Maka karena dikira jin, kadang beberapa minta diruqyah. Nah, saya ketemu orang kayak gini, pernah ketemu juga. Jadi dia merasa diikuti oleh seseorang, terus dia merasa serem dengan orang itu, terus dia minta diruqyah. Ternyata tidak lama meninggal. Oh, ternyata ya mungkin itu malaikat pendahulu. Cuma karena dia nggak ngerti dikira itu jin gitu. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Makanya nanti ibu-ibu kalau pulang ke rumah kok ngelihat ada orang, suami nggak ngelihat, dia siap-siap aja lah. Bercanda. Tapi ya. Dalam hadis itu diceritakan begini, Bu. Dalam hadis itu diceritakan begini. Kalau orang itu baik, yang akan meninggal itu baik, itu yang datang malaikat pendahulunya namanya malaikat rahmat. Ya bentuknya bagus, indah gitu ya, wangi, sopan. SOP-nya yang mengucap salam, assalamualaikum, permisi. Enggak langsung tiba-tiba gitu, enggak, sopan dia. Gak usah khawatir. Nah, terus kemudian tapi kalau orang itu jahat, saking jahatnya, itu yang datang malaikat azab, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau ini enggak pakai permisi, bentuknya ya serem gitu, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, Nabi tidak menyebutkan, Bu, berapa lama jarak antara malaikat pendahulu dengan malaikat maut. Nabi tidak menyebutkan berapa jaraknya. Nah, namun Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu beliau mengatakan, itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha bahkan bisa terjadi 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Jadi malaikat pendahulu itu bahkan bisa datang 1 tahun sebelum malaikat maut datang. Itu 1 tahun. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Kalau dia malaikat rahmat karena yang akan meninggal adalah orang yang baik, maka malaikat rahmat itu akan membantu orang yang akan meninggal itu guna husnul khotimah. Dibantu oleh malaikat supaya nanti bisa husnul khotimah. Tapi kalau orang yang jahat, malaikatnya malaikat azab, kata beliau seliwerannya setan untuk menggoda dia supaya husnul khotimah tidak dihalangi oleh malaikat itu. Nah, makanya saya ulang ya, semoga kita termasuk orang yang menurut Allah baik ya, amin, insyaallah, mudah-mudahan. Sehingga datang pada kita yang malaikat rahmat. Saya ketemu beberapa orang menjelang meninggal itu, ya seperti dibantu memang, bukan seperti pastinya dibantu oleh Allah untuk menjadi husnul khotimah gitu loh.
Itu seperti itu. Contoh gini misalnya, pernah ada seseorang itu menjelang meninggal itu dia bilang sama anaknya gini, tolong antar saya kepada orang-orang yang kepada mereka bapak punya janji sama punya hutang katanya. Diantarlah sama anaknya. Kira-kira butuh waktu 3 pekan kira-kira. 3 pekan keliling-keliling itu. Ya nanti ya istirahat nanti cari-cari lagi. Menemui orang-orang yang kepada mereka dia punya janji dan atau punya hutang. Didatangi semua itu. Nah, sampailah kemudian setelah 3 pekan itu selesaikan semuanya, dia bilang sama anaknya, alhamdulillah urusan ayah dengan manusia sudah beres. Tinggal urusan ayah dengan Allah, katanya bilang gitu. Itu 3 bulan kemudian meninggal dunia. 3 bulan kemudian. Artinya kan dibantu oleh Allah untuk beres urusannya dengan izin Allah gitu. Ada yang model begitu, ya ada. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang ya, semoga sekali kita ini termasuk yang dinilai baik oleh Allah. Amin Allahumma insyaallah. Terus kemudian sampailah pada hari H. Pada hari H di mana malaikat maut datang. Nah, di sini juga nggak usah khawatir, Bu. Kalau kita dan semoga kita termasuk orang yang baik, SOP-nya malaikatnya juga permisi. Jadi permisi dulu. Nah, sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 32, Bu. Kalau mau lengkap bacanya dari ayat 30, 31, 32. Saya baca daripada langsung yang di poinnya ayat 32, itu tentang orang yang bertakwa. Kata Allah apa? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu dalam penilaian Allah adalah orang yang baik menurut Allah dan diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 32. Kalau mau lengkapnya 30, 31, 32. Jadi SOP-nya wajib mengucap salam, Bu, malaikatnya. Jadi nggak usah khawatir, malaikatnya permisi dulu, Bu. Permisi, assalamualaikum. Tapi mau nyabut nyawa. Saya kan permisinya mau nyabut nyawa. Dan bentuknya wangi, indah, nggak usah khawatir. Bentuknya wangi, indah. Pokoknya bentuknya menarik. Ya, itu seperti itu. Nah, di dalam riwayat itu diceritakan, ini mafhum riwayat aja, Bu, ya. Kalau hadisnya cukup panjang sebenarnya. Jadi dalam riwayat itu sebutkan bahwa begitu dia tahu malaikat maut datang, orang yang akan meninggal itu mengalami 2 keresahan yang sangat. Jadi orang yang akan meninggal itu, kata Imam Al-Qurtubi dalam riwayat itu sebutkan mengalami 2 keresahan yang sangat. Itu ketika beliau sudah tahu malaikat maut datang itu. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan, Bu. Dalam riwayat itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, kalau dia punya anak, terutama yang dia pikir anaknya, yang dipikir itu anaknya. Kemudian yang kedua, keresahan yang kedua adalah setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Itu pertanyaan keresahan yang kedua itu. Baik, kita bahas keresahan yang pertama. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan dia tinggalkan. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dijelaskan terutama tentang anak-anak yang akan ditinggalkan. Terutama tentang siapa? Anak-anak. Kepikiran anak-anak itu. Nah, saya itu ketemu beberapa orang yang akan meninggal. Itu yang dibahas anak, Bu. Saya punya jamaah di Sosro itu. Sebelum meninggal ngobrol dengan saya. Saya sakit kayak gini, Ustaz. Anak-anak masih kecil-kecil gitu. Sebelum meninggal itu ngobrol dengan saya begitu. Terus saya pernah takziah. Seingat saya di Galaksi atau di daerah Pekayun dekat sekolah Sudirman itu apa Pekayun ya? Ya pokoknya daerah Galaksi situ lah, Galaksi lah. Ya Galaksi situ lah. Itu pas saya ceramah begini, putranya ngomong sama saya. Yang kan bapaknya meninggal, putranya ngomong sama saya, Ustaz, sore sebelum ayah saya meninggal, itu nelpon teman-temannya. Aku titip anakku ya. Aku titip anakku gitu. Telepon teman-temannya. Aku titip anakku ya, aku titip anakku gitu. Terus ada santri saya itu kakaknya kan kecelakaan. Itu sebelum meninggal beliau ya menyampaikan pesan titip anak saya, titip anak saya. Itu saya tahu beberapa orang yang akan meninggal itu yang diomong ada tentang anak. Rupanya dalam riwayat itu memang orang kalau akan meninggal
Di antara keresahan yang sangat tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Kalau dia punya anak, terutama anak-anaknya, terutama. Itu kepikiran anak-anaknya. Maka kalau dia orang yang baik, dalam hadis itu keresahannya dijawab. Kalau dia orang yang baik, oleh para malaikat yang menyertainya itu dijawab. Kalau ini simpelnya, ini saya bilang ini mafhum riwayat. Teksnya nanti bisa dibaca dalam kitab At-Tadhkirah yang ikut kajian saya, kitab At-Tadhkirah bisa dibaca di situ nanti. Kata para malaikat itu gini, Anda nggak usah khawatir. Anak-anak Anda dibaikan oleh Allah keadaannya karena kebaikan Anda. Jadi anak-anak Anda, keluarga Anda dibaikan oleh Allah karena kebaikan Anda. Nggak usah khawatir, tenang wae lah, nggak usah khawatir. Nah, itu rupanya Bu cocok dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu Bu. Kata Allah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Surah An-Nisa ayat 9. Okay. Jadi kita ini diperintah oleh Allah untuk mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Biar enggak lemah, perintah Allah juga dalam ayat itu Bu. Bahwa ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita Bu, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Ya saya ulang ya, sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu kalau orang yang baik Bu. Tapi kalau yang akan meninggal orang yang jahat, saking jahatnya itu, dia kepikiran anaknya, bagaimana anak saya, bagaimana anak saya. Oleh malaikat nggak dijawab Bu. Kalau bahasa kita embuh, itu kalau bahasa EGP, emang gue pikirin. Kira-kira gitu, nggak dibahas oleh malaikat, nggak dijawab. Jadi pertanyaan itu dia dalam keresahan yang sangat itu nggak dijawab oleh malaikat itu. Nah itu keresahan yang pertama. Keresahan kedua muncul setelah selesai dia tenang kan dengan keadaan anak-anaknya, keluarganya, insya Allah akan dibaikan oleh Allah keadaan karena kebaikan yang kebaikan yang bersangkutan dengan izin Allah. Pertanyaan berikutnya, keresahan yang kedua muncul kemudian Bu. Setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Nah, kalau dia orang yang baik, dijawab oleh para malaikat. Yang versi Ahmad hadisnya, jawaban para malaikat mirip redaksinya di surah ke-41 ayat 30. Redaksinya dari versi Ahmad ya. Itu Quran surah Fusilat, surah Hamim As-Sajdah atau Fusilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Itu di bagian akhir ada kata-kata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk yang ini Bu ya. Amin insyaallah. Oh, ini kayak sawanang Bu. Bukan cuma senang sawanang ini karena dikabari masuk surga. Tapi kalau orang jahat Bu, ini sing jahatnya itu. Saya oke, anakku gak jelas. Sekarang saya kemana setelah ini? Sama, oleh malaikat gak dijawab. Embuh, pokoknya embuh itu embuh ya EGP memang gue pikirin itu. Gak dijawab sama malaikat itu. Wah, dalam perasaan yang sangat. Wah, piye iki? Dalam perasaan yang sangat luar biasa itu dia gak dijawab. Dan disitulah eksekusi dimulai, pencabutan nyawa itu. Versi Ahmad Bu, nyawa itu dicabut dari ubun-ubun. Ini kalau orang yang baik ya. Tapi yang ketarik dari arah kaki di hadis itu disebutkan. Jadi nyawa itu, ruh itu dicabut dari arah ubun-ubun, tapi ketarik dari arah kaki Bu. Set ya. Makanya rata-rata orang dulu kalau ada orang sakit, dipegang betisnya adem, kok pahanya anget, ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, udah dekat. Kumpulin keluarga, udah dekat. Betis adem, paha kok anget gitu. Iya, kumpulin keluarga, udah dekat. Itu dieksekusi, nyawa mau dicabut, nanti sampai sini. Dan ini sakit Bu ya. Ceritanya ini sewakid pakai dal karena sakarat.
Innalil mauti sakarat. Ini swakid pakai dal ditanya. Wis mbuh dak tahu bagaimana sakitnya, wis swakid ini. Wis karu-karuan lorone, sakitnya itu nanti sampai sini berhenti sebentar dulu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Al-Waqiah ayat 83 dan seterusnya itu. Al-Waqiah ayat 83 dan seterusnya itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nah, begitu sampai sini, Bu, orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya, Bu. Melihat tempat tinggalnya, dikasih bocoran tempat tinggalnya. Orang yang baik, semoga kita termasuk yang baik, amin insyaallah, termasuk Bapak Azwar, amin insyaallah. Nah, itu ngelihat surga, Bu. Begitu ngelihat surga kayak seweneng, saking sewenengnya itu rasa sakit tadi nggak terasa, Bu. Rasa sakit tadi nggak terasa. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf. Ketika wanita-wanita petinggi Mesir dikasih buah dan pisau, ngelihat ketampanan Nabi Yusuf itu teriris tangannya nggak terasa. Ya kan? Di kisah Nabi Yusuf itu. Ya, kata para ulama gini, kata para ulama, kalau ngelihat Nabi Yusuf aja tangan tiris nggak terasa, apalagi ngelihat surga, kata orang. Oh, itu kayak swakidnya sakaratul maut itu hilang seketika karena ngelihat surga, kayak saking sewenengnya itu. Semoga kita termasuk yang ini, Bu, ya. Amin insyaallah. Dan semoga saat kita meninggal ngelihat surga dan penghuni terbaik surganya sedang berada di situ. Kita lihat siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita masuk surga yang ada Rasulullahnya, Bu, sallallahu. Amin insyaallah. Bersama orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin insyaallah. Wes, singkat kata singkat cerita, mulailah roh itu ngeliat surga kayak senang, terus nggak langsung keluarin, Bu, karena dia seneng ngeliat surga dan dia mau menghadap kepada Allah. Dalam hadis itu, Bu, saya baca dalam kitab At-Tadhkir, cuman ini riwayatnya lemah, cuman ada dalam kitab At-Tadhkir. Kata malaikat, bagaimana, mau lanjut apa balik ke dunia lagi? Ditawari, Bu. Iya, itu orang yang baik, monggo, mau lanjut surga atau balik ke dunia lagi? Apa jawaban yang akan meninggal itu? Melihat ke arah dunia, balik ke tempat yang sumpek itu, kata gitu. Balik ke tempat yang sumpek itu, enggak lanjut katanya. Jadilah minta lanjut, Bu. Wah, begitu dia milih lanjut, dibisiki, ya ini yang ini sahih ini, dibisiki oleh malaikat bagian berbisik. Yang versi Ahmad hadisnya ini, yang ini sahih yang ini. Dibisiki, redaksinya yang versi Ahmad mirip surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu, Bu. Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu. Apa kata malaikat yang bagian berbisik? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Stop sampai situ. Nanti yang fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati nanti di mahsyar itu. Kata Imam Al-Qurtubi. Maka terus kemudian orang ini dan senang hati keluar, Bu, senang. Begitu keluar, ruhnya aromanya wangi. Disambut dengan sutra dari surga, digendong oleh malaikat rahmat. Tim malaikat rahmat tadi digendong dibawa terbang ke langit, melewati rombongan para malaikat dan arwah orang-orang terdahulu. Semua berkata, ruhnya siapa? Kok wangi banget ini? Oh, ini ibu-ibu majelis taklim Fatimah. Oh, ini donaturnya ini. Wah, ini yang jarang datang tapi rajin ini. Siapa ya? Batan guyon. Singkat kata singkat cerita, apa ini maksudnya ini? Kalau orang baik itu, Bu, amal soleh itu aromanya wangi, sehingga ruhnya aromanya wangi. Masuk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tembus langit 7 Sidratul Muntaha hingga perjumpaan dengan Allah. Dan Allah nyatakan, aku ampuni dia, kembalikan dia ke barzahnya. Begitu dikembalikan ke barzahnya, kalau memang dia tidak termasuk yang bebas pertanyaan kubur, maka dia mesti melalui SOP-nya ya, pertanyaan kubur, tapi pasti lulus, sudah diampuni oleh Allah. Begitu lulus, Allah bilang kepada malaikat, buka lorong tembus surga. Dan jadilah kuburnya itu taman-taman surga. Semoga Pak Azwar termasuk yang ini ya, amin insyaallah. Karena kalau Ibu ngomong 40 hari, penjelasan Imam Tawus ya, kalau orang itu nggak bisa jawab pertanyaan kubur, itu maksimal pertanyaan kubur 40 hari. Kata Imam Tawus, bukan kata saya, kata Imam Tawus. Nah, tapi
Semoga Pak Azwar sudah lulus, amin insyaallah, dan kubur beliau jadi taman-taman surga, amin Allahumma amin insyaallah. Pun itu kalau orang baik, Bu. Kalau orang yang jahat tadi itu sampai sini ngeliat neraka, Bu. Ngeliat neraka enggak mau keluar, Bu, dia. Karena enggak mau keluar, dia negosiasi. Kalau ditawari balik lagi enggak, ditawari balik dia itu. Dia negosiasinya Allah abadikan, Bu, dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, Bu. Kata orang munafik yang akan mati, orang yang jahat yang akan mati itu, dia berkata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Negosiasi, Bu. Tapi ayat 11-nya Allah tegaskan bahwa kematian tidak bisa dimundurkan walaupun cuma sesaat. Harus tepat waktu. Ajal itu harus tepat waktu, Bu. Nah, karena dia nggak mau keluar, Bu, sama malaikat dipukul, Bu, sambil dibentak. Ya ayyatuhan nafsul khabisah. Hei jiwa yang busuk, ayo keluar, dipukul, Bu. Surah Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27, surah ke-47 ayat 27, surah Muhammad itu. Surah Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 40, surah Muhammad ayat 27. Dipukul sama malaikat, dipaksa untuk keluar. Begitu keluar, aroma ruhnya busuk, pakai kof. Saking busuknya, karena kejahatan itu busuk aromanya, Bu. Terus kemudian ini enggak digendong, Bu, dicengkewing, Bu. Ditenteng gitu sama malaikat, wong dia bukan orang, iya cengkewing tenteng gitu aja. Terus melewati ruhnya orang-orang terdahulu dan para malaikat. Apa kata orang-orang? Apa kata para malaikat? Ruhnya siapa? Busuk banget ini. Maka disebutlah perbuatan jeleknya di dunia ini. Wah, ini koruptor ini. Ini yang suka makan uang rakyat ini misalnya. Wah, ini yang pokoknya yang jelek-jelek itu lah pokoknya. Wah, sampai kemudian masuk langit pertama itu nggak bisa masuk, Bu. Kata Allah, banting dia ke barzahnya, dibanting ke barzahnya. Sampai di barzah pasti nggak lulus dia ini. Begitu nggak lulus, Allah bilang buka lorong tembus neraka. Itu yang Allah gambarkan dalam surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 46 itu, Bu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepadanya. Maka jadilah kuburnya itu seperti apa, Bu? Jurang-jurang neraka. Jadi ada kubur itu, Bu, laksana taman-taman surga. Ada kubur itu seperti jurang-jurang neraka. Nah, tapi jangan salah loh, Bu. Ada kubur itu kata para ulama, jadi pertama ada kubur seperti apa jadi, Bu? Taman-taman surga. Sampai hari kiamat, Bu. Ada kubur itu seperti jurang-jurang neraka sampai hari kiamat. Tapi ada, Bu, kuburan itu seperti taman-taman surga sesekali, tapi sesekali seperti jurang-jurang neraka. Jadi nggak stabil kuburannya, Bu. Iya, betul. Nah, kata ini penjelasan para ulama. Sehingga saya kalau nggak Ibnu Qayyim, Imam Al-Qurtubi yang menjelaskan itu. Iya, ternyata gini, Bu. Orang seperti ini sebenarnya dia orang baik. Cuman dia masih punya tinggalan keburukan yang masih berlangsung yang belum dia tobati, Bu. Jadi di jam-jam sholat kuburnya kayak taman-taman surga, rajin nyumbang masjid, tuh. Jadi jam-jam sholat, jam-jam taklim itu kuburnya seperti taman-taman surga karena dia rajin nyumbang masjid, musola, majelis taklim, pesantren gitu. Tapi jam 10 malam ke atas kuburannya itu kayak neraka. Dia pernah ngajari orang main gaplek dulu. Misalnya atau ngajari dugem atau apa. Dan belum ditobati. Akhirnya dosanya masih terus mengalir. Nah, itu naudzubillah. Makanya gini, Bu. Mumpung kita alhamdulillah Masya Allah masih hidup nih. Karena namanya manusia, Bu, ya. Mungkin dulu namanya manusia kita pernah ngajari yang gak benar, pernah ngasih contoh yang gak benar, pernah menunjukkan sesuatu yang gak benar gitu ya. Sudahlah, yang lebih berlalu ditobati dari sekarang. Minta ampun pada Allah. Nah, atau kita tambah satu lagi. Apa itu? Kalau kemarin kita ngajari yang gak benar, sekarang ngajari yang benar. Kalau kemarin kita ngasih contoh yang nggak benar, sekarang ngasih contoh yang benar. Kalau kemarin kita banyak bantu yang nggak benar, sekarang kita bantu yang benar-benar. Harapannya apa, Bu? Semoga aliran pahala yang benar ini menghapus dosa yang nggak benar itu. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan
Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran surah Hud ayat 114. 114. Lanjut nih. Nah, berarti orang itu ketika berada di alam barzah hidup dong Ustaz? Iya, hidup. Berarti Pak Azwar sekarang hidup? Iya, beliau hidup, ruhnya. Tapi meninggal Ustaz, jasadnya. Jadi yang mati jasadnya. Ruhnya beliau masih hidup sampai sekarang. Mana dalil Ustaz bahwa beliau masih hidup? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Ayatnya ayat 99 sampai dengan 100 loh. Surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Ayat 99 sampai dengan 100. Ya, apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, Bu. Loh, katanya mati Ustaz. Kok ngomong? Berarti tidak mati. Tapi kata ayatnya mati Ustaz. Iya mati, jasadnya. Kok ngomong? Ruhnya. Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti orang kalau sudah meninggal, Bu, dia sudah tidak berada di dunia lagi. Berada di alam yang lain, namanya alam apa, Bu? Barzah. Untuk apa balik ke dunia lagi? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal, Bu, untuk sesuatu yang dia mampu tapi tidak mau. Kalau kita tidak mampu nggak menyesal, Bu. Jadi kalau ada hal kebaikan yang kita tidak mampu, kita tidak akan menyesal. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Tapi kalau kita mampu tapi tidak mau, nyesel, Bu. Pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh, kata Allah. Kalau boleh, Bu, pulang semua itu. Pak Azhar juga pulang kalau boleh. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Tapi kadang pulang juga sih melalui mimpi tadi. Kadang ya melalui mimpi. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Saya ulang, Bu, kalau boleh pulang semua itu. Penuh. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya, tapi penyesalan setelah mati itu percuma tak berguna. Makanya kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Karena kalau masih hidup, Bu, menyesal namanya sadar. Tapi kalau sudah mati, menyesal itu betul-betul penyesalan. Nah, jadi innaha kalimatun wa min waraihim barzakh, dan di hadap wara bima'na amam, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya ulang sekali lagi, mumpung masih hidup, kalau mau menyesal sekarang. Karena kalau sudah mati, menyesal itu betul-betul apa, Bu? Penyesalan. Nah, selama di barzah itu, dalam hadis yang cukup panjang itu diceritakan, akan dikirim kepadanya malaikat yang Allah ciptakan dari amalnya. Akan Allah kirim malaikat untuk menemani dia di barzah itu, yang malaikat itu diciptakan dari amalnya. Kalau dia baik, bentuk malaikatnya indah, Bu. Dikatakan dalam riwayat itu, kalau di hadisnya sependek yang saya baca tidak disebut namanya, tapi para ulama menamai malaikat itu dengan nama malaikat ruman. Malaikat ruman namanya. Ruman ya, malaikat ruman. Tapi di hadisnya nggak disebut namanya, tapi para ulama yang menjelaskan hadis itu menyebut nama ulama itu, nama malaikat itu malaikat ruman. Nah, maka kemudian malaikat ini dalam wujudnya yang wangi, indah, bagus gitu ya. Si ahli kubur tadi bertanya, "Kamu siapa?" Kata malaikat itu, kalau bahasa kita ya, masa lupa sama saya? Enggak, saya enggak kenal kamu siapa kok. Bagus sekali, indah sekali kamu. Kata malaikat, saya yang kamu pengajian sore Rabu Fatimah itu loh. Oh iya. Kamu pokoknya kebaikan sebut. Oh, rupanya ini kebaikan.
Dan itu menemani sampai hari kiamat dalam wujud yang wangi, indah dan seterusnya. Tapi kalau orang itu jubahat, Bu, bentuk malaikatnya welek. Karena dari amalnya tadi wis medeni ambune wadeg gak karu-karuan. Itu datang itu orang yang dikubur itu tidak mau. Siapa kamu? Siapa kamu? Alah, masa lupa sama saya? Enggak, siapa kamu? Alah, ya kamu pagi nonton Isep pagi itu loh. Kamu kadang jam 11 nonton silat itu loh. Kamu biasanya. Enggak, misalnya. Itu Ustaz kok apa? Saya hafalkan, Bu, daftar acara TV itu, saya hafalkan tuh bahan ceramah. Tapi saya insya Allah nggak nonton insya Allah. Nonton Korea. Tapi kalau nonton drakor tergantung niatnya. Siapa ya? Oh, tadi pagi ada ibu cerita sama, suami saya itu sekarang mesra Ustaz, gara-gara nonton drama Cina. Ya, sakarapmu lah. Jadi romantis gara-gara nonton drama itu. Wallahu a'lam bishawab. Rupanya suaminya pensiun dan tidak ada kerjaan. Sudah ada. Tadi pagi ibu ada cerita ke saya, ibu penggilingan. Sekarang suami saya romantis Ustaz, gara-gara nonton drama Cina katanya. Emang ada drama Cina ya? Saya tahu drama Korea. Oh ada? Ada juga Cina ya? Seru. Ya wis. Sampai mana tadi, Bu? Oh, sampai dracing. Malaikat apa? Jubolek tadi. Ruman juga sama, ruman tapi dari amal burukannya itu. Nah, menarik ini, Bu, dalam kitab At-Tadrib Imam Al-Qurtubi itu ada di antara ahli kubur itu lari, Bu. Begitu dia seneng, ini yang seneng tapi lari dia. Kata malaikat itu, kamu kemana? Kata dia, saya mau ngasih tahu keluarga saya bahwa di barzah itu enak ternyata. Kata malaikat, enggak usah, tidur aja katanya. Tidur aja. Akhirnya ada di antara nikmat kubur itu ditidurkan, Bu. Dalam riwayat itu disebutkan ditidurkan seperti tidurnya pengantin, Bu. Nggak pakai baru ya, pengantin aja. Soalnya dulu guru saya dulu masih ingat, saya itu masih jomblo saat itu. Guru saya itu menerjemahkan di antara nikmatku, ngasih unyu-unyu ya. Kata guru saya itu dulu gini, pokoknya di antara nikmat kubur itu ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru gitu. Saya bayangin, Bu, pengantin baru itu enak tidurnya gitu. Begitu jadi pengantin baru malah nggak bisa tidur. Berarti terjemahannya salah itu terjemahannya. Yang betul tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru, udah itu aja. Semoga tidur itu aja. Maksudnya tidurnya indah gitu loh, maksudnya itu. Wes. Nah, singkat kata singkat cerita itu diantara nikmat kubur itu. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Sebelum ada kebangkitan proses kiamat dulu, Bu. Kiamat dulu, setelah kiamat baru kemudian ada proses namanya hari kebangkitan. Pada saat dibangkitkan inilah Allah berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Saat itu kita keluar dari kubur kita masing-masing dengan bentuk tubuh ya enggak seperti sekarang ini lagi. Bu Halidah nanti enggak gini lagi. Bu Fina nanti atau Bu Safrina, betul ya? Cantik ya. Iya, insyaallah. Bu Maria enggak gini lagi nanti Ibu. Bu Neneng nggak gini lagi, Bu Isu gini lagi. Pakai kacamata. Bu Yani nggak. Pokoknya nanti kita dibangkit. Ibuku udah cantik semua sih, masya Allah. Maksud saya gini. Nanti kalau saya nggak ngomong gitu, di stroke. Oke, saya teruskan. Jadi semua kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal kita, Bu. Jadi maaf ya, enggak seperti ini. Kalau badan yang kita pakai yang ini masih dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua. Sementara kalau yang nanti dibentuk atas dasar amal. Sehingga ada yang lahir bercahaya, sempurna, indah. Jadi kata Bu Fina, jauh lebih cantik pakai kof. Saking cantiknya. Tapi ada yang lecek, umel, tertunduk, malu, bahkan cacat. Naudzubillah min syarri dzalik. Bahkan berwajah binatang, naudzubillah min syarri. Kenapa? Sesuai dengan amalnya.
Ini baru di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, belum di surga neraka, belum hari kebangkitan itu masih. Iya, jadi baru bangkit dari barzah itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Waktu yang terbatas, insyaallah selanjutnya di episode yang akan datang. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, silakan, monggo. Yang mau tanya, monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita meninggal, apakah almarhum mengetahui keadaan kita di dunia? Terus? Misalnya kita lagi tertimpa masalah atau sedih, atau ya pokoknya yang duniawi gitu. Apakah almarhum dan almarhumah itu bisa mengetahui, tidak melihat, maksud saya merasakan atau mengetahui atau pokoknya tahu gitu apa yang kita alami? Bagus. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah mengatakan dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu dianut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak tahu. Pendapat yang pertama. Karena meninggal ya tidak tahu lah. Iya, putus. Iya, betul. Sependek yang saya pahami begitu. Tapi pendapat yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tahu. Ibu kalau baca penjelasan firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 169 sampai 170 dan 171 tentang orang yang meninggal di jalan Allah itu kata Allah dalam ayat itu, farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergirang hati menyaksikan keluarganya, temannya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Kata Abdullah bin Umar, kalau keluarganya berbuat baik dia senang. Kalau keluarganya berbuat yang tidak baik dia sedih. Apa yang membuat beliau dulu sedih di dunia bisa membuat beliau sedih juga nanti di akhirat. Termasuk ketika lihat anaknya bermasalah, anaknya kok ada apa ya macam-macam lah. Itu tapi ikut bahagia kalau anaknya juga bahagia. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau versi pendapat yang kedua ini bisa. Nah, saya pribadi termasuk yang condong pada bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada beberapa penjelasan para ulama, ada hadis Bukhari, pernah Nabi itu ke Badar. Ketika ke Badar itu di lubang di mana Abu Jahal ada di situ dan rombongan mati maksudnya. Nabi nanya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Itu berupa siksa dan macam-macam. Kata Sayyidina Umar, emang mereka dengar ya Rasulullah? Kata Nabi, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran penglihatan kalian. Ya hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena mereka orang-orang kafir kan. Nah, jadi orang kafir aja bisa, apalagi orang yang masih yang dirahmati oleh Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu walaupun beliau punya pendapat katanya tidak bisa, tapi ada kejadian menarik. Siti Aisyah itu kalau ziarah ke Raudhah, ketika Raudhah isinya baru Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, notabene ayah beliau dan suami dan ayah beliau. Itu kalau ziarah kubur, cadar dibuka. Dah lama kan ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di situ. Begitu ada Sayyidina Umar, beliau pakai cadar. Ditanya oleh pembantunya, kenapa panjenengan biasanya dibuka cadarnya, sekarang kok tetap pakai cadar? Kata beliau, aku malu sini ada Umar. Jadi beliau sebenarnya meyakini juga bahwa yang meninggal itu bisa mengakses keluarganya masih tinggal di dunia itu. Makanya kalau ibu nanya ke saya jawab bisa insya Allah. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain kalau ada. Monggo. Monggo. Sebentar. Beli dulu. Siapa dulu? Iya, monggo Bu Neneng, monggo. Mau tanya apa benar dengar-dengar kata kalau orang meninggal dalam kecelakaan itu baik. Ada 18 tanda husnul khotimah. Di antaranya tertimpa reruntuhan atau tertimpa sesuatu yang ya kayak kecelakaan termasuk yang tertimpa kan gitu kehantam. Maka betul, apalagi dulu kalau putrinya Bu Eri lagi kerja mau berangkat kerja Bu ya, itu mau berangkat kerja insyaallah bagian dari upaya untuk mencari nafkah buat keluarga, belum meninggal kecelakaan. Itu insyaallah husnul khotimah insyaallah. Yang saya tahu begitu Bu, Allah alam bisawab. Ya. Betul, itu tanda husnul khotimah di antaranya. Asal dalam kebaikan ya. Ya kalau ijab penjahat gitu.
Ya dalam kebaikan maksudnya dalam kebaikan. Dalam kebaikan gitu. Oke. Ya kayak di Tangerang itu ada begal motor. Oh, yang itu ya. Begal malam Jumat. Malam Jumat mati, malam Jumat digebukin orang itu. Nah, itu bukan syahid, itu sangit itu namanya. Monggo siapa? Bu Hera. Kalau dari Ustaz yang dikatakan kalau ada yang kesan orang yang meninggal itu kan salah satunya keluarga anak ya. Terus. Gitu. Nah, kalau dia ingin anaknya baik kan kalau dia berbuat baik atau Ustaz tadi berbuat baik, insya Allah anak-anaknya baik. Berarti hukum tabur tuai, hukum karma itu dalam Islam sebenarnya ada. Bagus. Ya. Seperti itu. Berarti nggak salah juga ya misalnya. Maaf kalau misalnya saya merasa ingin menolong orang tua yang kita ketemu di jalan itu, saya berharap bahwa kalau saya menolong orang lain itu, orang tua saya pun kalau membutuhkan insya Allah ada yang nolong itu. Betul. Ya bagus. Saya tidak ingin menggunakan istilah karma karena itu istilah agama sebelah ya. Nah, tapi balasan amal itu dalam Islam ada memang. Jadi Islam itu ada rumus gini Bu. Wa jazaa'u hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Ya, itu bukan ada rumus, kaidah. Jadi jadi kalau dalam Islam itu ada rumus gini, wa jazaa'u hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10, itu dalam Islam. Kalau hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat baik aja sudah diberi pahala sekali utuh. Kalau dikerjakan dikalikan 10, 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Jadi balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Kalau ayat Al-Qur'annya itu loh Bu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Itu masih kali 10. Maka ketika ibu misalnya nolong anak orang lain, insya Allah anak kita ditolong juga oleh Allah. Kalau kita bantu orang tua orang lain, insya Allah orang tua kita dibantu juga. Itu rumus dasarnya, itu sunnatullahnya. Walaupun semua kita kerjakan karena Allah. Tapi kita berharap boleh nggak boleh. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu betul sekali, tidak salah itu. Tapi kita nggak boleh bilang itu karma kan itu bahasanya. Ya, gini. Kalau saya sering menggunakan dengan istilah balasan amal lah. Tabur tuai apa? Tabur tuai. Ya itu boleh lah. Ya, betul. Kalau karma itu kan agama sebelah, ya itu saya tidak mencela, itu kan milik, ya itu lakum dinukum waliyatin lah. Maksud saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi? Cukup dulu ya. Baik, kita doakan Pak Azwar ya. Pak Azwar ya. Sinten? Bin Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, kami di sini berkumpul di antaranya mendoakan Allahyarham Bapak Azwar ibn Umar. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau, terimalah amal kebaikan beliau, jadikanlah kubur beliau taman-taman surgamu, letakkanlah ruhnya di iliyin, golongkanlah dia dalam golongan hamba-hambamu yang bahagia di akhiratnya. Allahumma ya Allah, perbaikilah nasib keluarganya sepeninggal beliau. Allahumma ya Allah, jadikan beliau termasuk hamba-hambamu yang kau seru dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ya Allah, semoga segenap keluarga yang beliau tinggalkan Engkau anugerahi kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.